fellow viewers, let's build a PC. Jadi sebenarnya ini pertama kalinya aku bikin PC beneran gitu, karena sebelumnya aku cuma lihat videonya aja di YouTube, cuman lihat orang bikin PC dan harusnya dengan seringnya aku ngeliat orang ngerakit PC di YouTube itu bisa sih ya ngerakit PC untuk yang pertama kalinya sendiri gitu. Semoga nggak ada kesusahan, karena ya aku nggak tahu bakalan ada apa nanti di depan waktu bikin video atau bikin ngerakit PC ini. Dan mungkin kita mulai aja kali ya. Aku bakal kasih tahu part-partnya apa aja yang udah aku beli. Dan build PC kali ini aku nggak pakai GPU, aku nggak beli GPU yang discrete, karena kita tahu sendiri sekarang harga GPU lagi gila-gilanya ya, dan belum ada tanda-tanda akan turun gitu. Jadi aku memutuskan untuk beli prosesor yang ada integrated GPU-nya atau APU dari AMD. Ini aku bacain aja mungkin ya part-partnya. Dan rakitan PC yang kali ini aku makan budget sekitar 10 jutaan, lebih beberapa ratus ribu, karena ada part yang harusnya ada tapi nggak ada, jadinya aku harus beli sendiri gitu. Yang pertama, aku pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600G, itu generasi yang paling baru, walaupun kemarin ini udah ada yang keluar kalau nggak salah yang dia pakai teknologi 3D V-Cache, tapi kayaknya belum tersebar di toko-toko PC gitu. Jadi bisa dibilang ini yang salah satu yang paling baru, walaupun ini yang seri J ya, karena seri J itu biasanya arsitekturnya beda sama yang seri X yang biasanya gitu. Dan aku milih yang Ryzen 5 karena sebenarnya aku pengen banget beli yang Ryzen 7 yang 12 core 8 core 16 thread kalau nggak salah. Nah, karena aku kepakainya kan di editing ya, dan editing pakai di semacam Adobe Premiere dan lain sebagainya, itu bisa dibilang CPU intensif banget. Jadinya aku cari yang core-nya banyak, jadi bisa buat dipakai dan bisa lebih cepat lah kalau mau ngerjain sesuatu gitu, terutama ya editing ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai GPU biasa, ambil Nvidia gitu mungkin, atau mau ambil Radeon bisa aja, cuma kayaknya budget buat prosesornya akan turun, dan kita cuma bisa ambil mungkin i3 gitu ya, generasi 10 yang ya bisa dibilang core-nya lebih dikit daripada Ryzen 5 kan. Jadinya mungkin kalau untuk gaming gitu ya, yang core-nya sedikit kayak i3 itu kan 4 core ya, 4 core itu udah cukup banget sebenarnya kalau buat gaming ya. Tapi kalau buat productivity kayaknya menurutku agak kurang sih. Terus yang kedua, ini prosesornya Ryzen 5 5600. Terus kemudian yang kedua, Gigabyte Aorus B550M yang Pro B. Ini aku ambil ini karena aku nyari yang B550. Sebenarnya aku bisa aja ambil yang B450, harganya lebih murah, sekitar 1 juta sekian gitu. Tapi karena aku ada planning buat upgrade ke depannya gitu ya, jadi
PC yang aku bangun sekarang itu istilahnya menjadi dasar lah, backbone dulu gitu. Jadi nanti bisa upgrade sedikit-sedikit, entah prosesornya, entah nanti nambah GPU dan lain sebagainya. Dan aku ambil yang B550 ini karena yang pertama support PCIe 4.0, walaupun Ryzen yang ini yang 5600G ini dia masih PCIe 3.0 kalau nggak salah, karena dia beda ya apa arsitekturnya sama Ryzen yang generasi 5 yang bukan yang non G. Dan di sini juga udah bisa di overclock juga, dan ngelihat VRM-nya juga, terus baca-baca review di internet itu hasilnya lumayan, dan akhirnya aku memutuskan buat beli ini gitu. Sebenarnya ada lagi kalau nggak salah MSI sama apa ya yang satunya Asus apa ya. Cuma harganya sebenarnya selisih dikit-dikit, tapi akhirnya aku memutuskan untuk beli motherboard yang ini. Habis itu aku pakai SSD Adata XPG 6000 Pro. Ini buat sistem ya. Di sini sih tulisannya performance-nya maksimumnya 2100 MB per second, dan write-nya atau nulisnya itu 1500 MB per second. Jadi untuk sistem udah lumayan lah. Aku juga sebenarnya bisa beli yang lebih bagus gitu, tapi aku pengen menyesuaikan budget aja, dan 256 udah lumayan cukup lah untuk sistem dan beberapa program yang nanti mungkin bakalan aku taruh di local disk C. Terus kemudian aku beli Seagate Barracuda yang 1 TB buat storage. Ini yang 7500 RPM kalau nggak salah. Kemarin aku miliknya 7500. Ini yang 3,5 ya, jadi yang besar. Kemarin sebenarnya pengen beli yang kecil, tapi ternyata harganya lebih mahal, dan sebenarnya cuma selisih bobot aja gitu. Jadi mending akhirnya aku beli yang 3,5. Terus RAM-nya aku pakai Corsair Vengeance RGB RS yang RGB-nya bisa diatur. Kemungkinan besar aku nggak pakai RGB-nya gitu. Jadi aku milih ini yang pertama karena dia udah 3600 MB transfer per second, terus 2 keping ya, dual channel 2 kali 8 16 GB DDR4. Yang jelas ini optimize for Ryzen dan Intel XMP, jadi nanti bakalan di overclock sampai ke 3600 karena prosesornya tadi itu butuh banget buat RAM yang mega transfernya cepet gitu, dan istilahnya biar apa ya, karena GPU-nya juga kan dari prosesor gitu ya, jadinya akhirnya aku memutuskan beli yang 3600 karena di beberapa bacaan dan yang ada di internet gitu yang aku baca-baca emang butuh RAM yang lumayan cepet buat mengakomodasi CPU yang punya GPU integrated. Terus kemudian yang terakhir, yang part utamanya ya, yang terakhir itu Corsair PSU-nya aku pakai Corsair CV5500 CV series. Ini non modular, jadi kabelnya masih nyambung ya sama PSU-nya. Dan ini aku beli yang ini karena walaupun sebenarnya 550 itu untuk prosesor yang TDP-nya 65 watt itu sebenarnya overkill banget ya, apalagi aku nggak pakai GPU juga gitu. Bahkan sebenarnya pakai GPU, kalau misalnya aku pakai 1650 Nvidia 1650 Super gitu aja 550 watt ini masih overkill banget. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, aku ada planning buat upgrade ke depannya, jadi paling enggak PSU-nya ini bisa bertahan lebih lama lagi lah gitu, sampai pada akhirnya benar-benar nggak ngangkat buat upgrade-nya lagi gitu. Jadi umurnya bakalan lumayan lama lah. Terus yang terakhir aku beli Deepcool RF 120 fs. Ini exhaust atau fan casing fans yang PWM 4 pin. Ini ukurannya 120 mm 3-in-1. Jadi karena aku beli case-nya yang depannya itu bisa
pasang fansnya cuma 2 aja. Jadi aku beli yang 3-in-1 ini, aku pasang di rear 1, di depan 2. Nanti yang di depan buat intake, yang di belakang buat exhaustnya. Dan kebetulan case yang aku beli, mungkin nanti ya bakalan aku tunjukin terakhir karena gede case-nya. Itu dia nggak ngasih fan bawaan gitu. Jadi aku harus beli fan sendiri dan akhirnya aku milih yang ini. Aku beli case Dark Flash DLM21 yang biasa, bukan yang mesh, yang warna putih. Jadi secara estetik udah keren lah, bisa bilang keren, dan mungkin secara airflow ya lumayan lah, apalagi buat CPU yang kayak gini gitu. Dan terakhir yang paling penting adalah ini, kabel tie kecil. Ini buat kabel management, karena walaupun nanti mungkin di case-nya bakalan dikasih beberapa kabel tie ya, tapi aku beli lagi kabel tie ini karena ya kabel management is important, sangat penting buat kerapian, dan kalau kita mau ngebersihin PC juga nanti jadi lebih gampang gitu. Jadi akhirnya aku beli kabel tie yang kecil yang warna hitam ini. Mungkin aku bakalan ngebacain harganya juga ya, biar apa namanya, ada gambaran gitu. 10 juta itu kepakainya di budgetnya yang paling besar di bagian mana aja. Untuk prosesor Ryzen 5 yang 5600G tadi aku beli dengan harga 3.890.000. Terus kemudian motherboardnya yang Gigabyte B550M ini 2.360.000. Terus Corsair Vengeance RAM-nya ini 1.425.000, 3.600. Terus kemudian SSD yang 256 tadi 550.000. Terus hard disk Seagate-nya yang 1 TB tadi 605.000. PSU-nya ini CV550 ini 740.000. Terus kemudian casingnya 485.000. Yang terakhir fan 3-in-1 ini Deepcool ini 225.000. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 10.280.000. Mungkin kita bakalan mulai rakitnya sekarang. Pertama-tama kita singkirin dulu part-part yang nggak akan kita pakai untuk ngerakit pertama. Terus yang bakalan kita pakai sekarang itu ini Ryzen ini. Dan ini Ryzen-nya aku pakai stock cooling ya, jadi aku nggak pakai 3D part cooler gitu. Jadi aku pakai bawaannya aja yang sebenarnya kalau nggak di overclock juga nggak bakalan ngaruh sih. Pakai stock cooling juga udah lumayan. Mungkin nanti aku bakalan ganti ke satunya coolernya AMD yang apa ya namanya, kalau nggak salah Prism Cooling, yang dia katanya bisa lebih bagus. Atau mungkin nanti ganti ke coolernya Noctua aja yang harganya juga nggak begitu jauh beda kalau misalnya udah ada planning buat overclocking gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya belum butuh, jadinya pakai stock cooling dulu. Terus ini RAM juga nanti bakal dipakai pertama, dan SSD juga bakalan dipasang bareng sama motherboard. Kita ambil alatnya dulu. Aku bakalan pakai ini obeng yang udah lama banget aku pakai, udah buat macam-macam, dan kayaknya ini bisa deh buat semuanya. Kalau nggak bisa nanti mungkin aku ambil obeng yang gede. Jadi aku pakai yang biasa dulu. Sekarang kita siapin motherboardnya. Dan karena ini pertama kali, jadi kayaknya aku perlu baca manual booknya juga. Yang pertama ini dulu, kita taruh di sini dulu. Terus kemudian aku dapat ini 2 kabel SATA buat nanti ke harddisknya. Terus ini kartu garansi buat nanti kalau
klaim garansi, dan semoga aku nggak klaim garansi ya, karena semoga semuanya baik-baik aja sampai umurnya selesai nanti. Nah sekarang semuanya udah, karena kalau takut plastiknya nanti kena. Nah kita ambil dulu motherboardnya, terus ini kita masukkan. Penting buat diingat kalau pegang motherboard itu jangan pegang di boardnya, karena sebenarnya agak ringkih ya, karena ini banyak yang bisa bikin apalagi kalau tangannya lembab ya, kalau taruh di sini nanti takutnya ada yang short apa dan lain sebagainya. Nah kemudian bagian atas dari ini kita taruh ini motherboardnya di atas ini, terus kita mulai pasang bagiannya satu-satu. Yang pertama kita copot dulu plastiknya, karena pokoknya yang plastik ini harus dihilangkan, karena mungkin kita kadang suka sayang gitu ya, karena kalau nggak dicopot nanti biar sedikit lebih awet dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di dalam gini sebaiknya dicopot aja, karena mungkin nanti bisa jadi ada masalah di heat atau panas, karena dia masih terselubungi dan lain sebagainya. Itu lebih baik dihilangkan gitu. Dan ini yang pertama kita pasang prosesornya dulu, prosesornya aja, karena fan-nya nanti dipasang terakhir ketika RAM sama SSD-nya udah dipasang. Pertama kita buka dulu, ini masih segelan ya. Aku excited banget karena ini baru rakitan pertama kaliku, dan semoga kedepannya aku bisa ngerakit lebih banyak PC lagi, karena sebenarnya aku seneng banget ngerakit. Makanya aku sering banget lihat video-video orang ngerakit PC karena menarik gitu, dan ngebahas teknologi-teknologi yang ada di dalamnya gitu, apalagi itu gitu ya. Nah ini prosesornya AMD Ryzen 5 5600K, kita taruh dulu. Terus kemudian ada fan-nya, ini AMD Ryzen Wraith Cooler yang biasa. Entah kenapa aku ngerasa coolernya AMD ini lebih cool daripada punyanya Intel ya, yang kayaknya terlalu apa ya, kesannya kayak jadul. Dan ini udah ada thermal paste-nya, jadi diusahakan ini ditutup ini, jangan sampai kena apa-apa dulu. Sampai kena apa-apa dulu, aku cuma pengen lihat aja sebenarnya. Nah ini nanti kita pasang setelah terakhir kali. Taruh dulu ini, dan ini ada stiker. Biasanya orang pasang stikernya, aku nggak bakalan pasang karena entah kenapa aku ngerasa stiker-stiker itu kayak kelihatan norak. Dan cara pegang CPU seperti yang aku lihat di video-video YouTube, caranya dipegang di bagian pinggirnya. Jangan sampai pin-pinnya kepegang. Dan sebenarnya pin-pin kayak gini itu kalau ada yang bengkok bisa dibenerin, tapi caranya kayaknya susah banget. Aku lihat di YouTube itu caranya bener-bener susah dan ribet gitu. Jadi jangan sampai pin-pinnya ini ada yang bengkok. Dan kita perhatiin ketika masangnya juga, ini bagian segitiganya ini ditaruh di bagian segitiga yang ada di motherboardnya juga. Jadi usahakan dipasang dengan pas dulu baru dikunci, karena kalau enggak ada kemungkinan nanti pinnya bengkok, dan itu nightmare banget, mimpi buruk banget. Kita taruh dulu pelan-pelan. Nah kalau udah benar-benar masuk kayak gini, udah masuk dan udah seimbang semua di semua sisinya, baru kita kunci. Nah
harusnya ketika mengunci dia nggak akan terlalu berat ya, terlalu susah gitu, karena kalau susah berarti tandanya ada yang salah masuk atau kurang masuk gitu. Nah udah masuk, terus yang kedua kita akan pasang SSD nya dulu aja. Ternyata terlalu besar, kita ambil yang kecil. Kita buka dulu heatsinknya SSD. Kayaknya di Adata ini ada heatsinknya, tapi kayaknya nggak bakalan aku pakai karena heatsinknya dari Aorusnya ini sendiri udah lebih bagus harusnya. Nah ini, terus kemudian kita buka satu lagi yang ada di sini. Ini yang buat kunci di bagian SSD-nya. Udah kita taruh juga. Kemudian kita ambil SSD-nya. Kadang aku suka sangat kagum gitu ya sama teknologi sekarang gitu. Sebesar ini aja bisa menghasilkan speed yang sangat kencang, dan ini bisa sampai kalau nggak salah ada yang 4 terabyte, dan itu walaupun sangat mahal banget ya, tapi itu benar-benar keren sih. Hal kayak gini aja bisa sekecil ini aja bisa menyimpan banyak banget hal gitu. Terus ini kita pasang, sesuaikan ini slotnya ini sama yang ada di CPU-nya, jadi jangan sampai salah. Walaupun sebenarnya nggak mungkin salah juga karena udah pasti arahnya ke arah yang benar ya. Nah ini kalau udah ngangkat gini berarti udah benar, tinggal kita turunkan gini dan kita pasang skrup yang buat SSD nya. Nggak usah terlalu kencang, nah karena takutnya kalau terlalu kencang nanti strip ya. Nah ini udah terpasang dengan rapi. Terus kemudian jangan lupa ini plastiknya dilepas, karena kalau misalnya plastik ini nggak dilepas, heatsinknya nggak ada gunanya, karena ini nanti jadi nggak dingin karena ada kehalangan plastik ini. Dan ini kita masukkan lagi kayak gini, udah pas. Terus kita taruh seperti ini lagi, terus kemudian kita pasang. Udah. Terus kemudian yang terakhir adalah kita bakalan masang RAM. Sekarang kita ambil RAM-nya, kita pasang RAM-nya, dan di sini udah ada tulisannya DDR A2 dan B2 yang first atau yang pertama kalau misalnya kita mau isi RAM. Nah ini RAM-nya keren sih, RAM-nya besar. Nah ini sebenarnya yang mana aja bisa dipilih. Dan seperti biasa kalau ada yang seperti ini, jangan sampai kita pegang yang bagian kontak dengan electricity atau internet atau listrik, dan berarti kita harus buka di bagian yang A2 yang pertama dan B2. Kita sesuaikan ininya, garisnya. Ini terus kita tekan aja sampai klik. Nah ini udah terpasang. Kemudian satu lagi, ini kita tutup. Yang kita pasang di bagian DDR4 B2. Sampai klik semua udah rata, dan ini di masing-masingnya akan ada spasi atau space 1 gitu. Karena udah terpasang semua, jadi kita yang terakhir akan masang fan-nya. Fan-nya ini harus kita pasang
sekarang. Dan seperti yang kita lihat tadi, ini harus diambil karena kita nggak pakai yang ini. Kita pakai bit yang besar dulu. Ini nanti kita simpan bareng di gulanya. Nah, ini gini, terus nanti dia ke arah situ. Jadi dia nggak ngalahin. Sini kita kencengin satu. Oke. Terus kita kencengin di bagian yang satunya. Terus kemudian yang bagian sini. Terus kemudian yang terakhir bagian sini. Terus kemudian kita pasang ininya ke CPU fan seperti ini. Dan karena ini kayak gini, jadi kita harus rapikan ke dalam. Nah, udah rapi, kita taruh dulu. Kita bisa cek di belakang sini, harusnya sama semua ya, udah keluarnya. Karena ini rapet gitu, kita taruh dulu sini. Yang bisa kita taruh sini. Kita angkat. Dan karena ini tempered glass ya, jadi harus sedikit lebih berhati-hati karena tempered glass itu gampang banget shatter kalau ada sesuatu. Nah, ini kita ambil dulu gabusnya, kita taruh lagi, yang satunya juga taruh lagi, terus kita copot plastiknya. Ini aku belinya yang mid power ya, jadi kayaknya kalau misalnya suatu saat nanti aku udah bisa beli GPU yang size-nya panjang dan besar gitu, kayaknya aku juga udah nggak bakalan pakai yang ini gitu, karena yang udah pasti nggak bakalan cukup. Dan yang jelas kalau aku udah bisa punya uang buat beli GPU yang harganya sekarang sekitar 40-an juta ke atas, harusnya aku udah bisa beli case baru gitu. Ternyata ada ininya. Kita buka dulu tempernya, harusnya ini bisa copot ya. Nah, ini temper glassnya ini kita taruh ke kardus dulu biar aman, karena nggak akan kita pakai sampai nanti kita selesai pasang-pasang semuanya. Oh, bisa. Nah, ini bagian depannya bisa dicopot. Pokoknya kita buka dulu yang bisa dibuka, karena nanti kita bakalan pasang. Nah, yang atas nggak akan aku buka, bagian atas ini, karena aku nggak bakalan pasang kipas di sini, jadi aku nggak perlu akses. Ini magnetik ya, aku nggak bakalan perlu akses buat dust covernya ini. Nah, kita bakalan pasang fan-nya dulu yang di depan ini. Kita keluarin dulu ini. Ini kita
keliling ke sini. Ini ada yang tadi aku bilang, ada splitternya sama lem kipas, skrup kipasnya, dan ini kipasnya 3 RGB, dan aku nggak tahu ini RGB-nya kayaknya nggak bisa dimatiin, jadi sebenarnya agak sayang juga ya, karena aku nyari yang sebenarnya bisa dihilangin gitu RGB-nya, karena mungkin yang namanya RGB kan mut-mutan gitu ya, kadang pengen yang no RGB aja gitu. Dan kita coba dulu, kita putar ke arah yang seharusnya, dan ini nanti berarti masangnya kayak gini. Masing-masing fans mungkin punya blow direction yang berbeda, dan ternyata di setiap fans itu ada petunjuknya di bagian samping sininya itu. Nah, ini ada petunjuknya arah anginnya. Jadi karena aku mau intake, jadi yang bagian depan ini nanti bakalan aku pasang ke arah seperti ini. Ini yang 20 kayak gini. Dan nanti satunya bakalan aku pasang di bawahnya. Setelah semua kipas telah terpasang seperti ini, kita akan mulai masang untuk motherboardnya dulu, karena yang paling penting dipasang adalah motherboardnya. Kita pasang dulu motherboardnya sesuai dengan lubang dari port I/O nya. Dan sesuaikan semua lubangnya dengan baik sampai semuanya masuk dengan sempurna. Jika sudah, kita mulai memasang skrup-skrup dari CPU yang sudah disediakan oleh casing. Sesuaikan dengan jumlah soket yang ada. Jika sudah, jadinya akan seperti ini, dan kita akan mulai memasang power supply dan hard disk. Tapi sepertinya kita bakalan memasang hard disk terlebih dahulu, karena itu bagian yang paling mudah. Ini kita bagian-bagian kabelnya ini kita pinggirkan dulu. Nanti kita akan atur. Nah, sini ada tempat hard disk. Kita akan pasang hard disknya. Dan jangan lupa tadi kita dikasih SATA ya. Jadi kita akan pasang juga untuk SATA-nya. Ini karena kita cuma ada satu, jadi kita ambil satu aja, dan kita ambil yang L seperti ini. Ini kita buka dulu. Ini kita ambil dan kita masukkan. Ini sesuai dengan lubangnya, dan kita akan pasang skrupnya sebanyak 6 buah. Dan yang terakhir kita akan memasang power supply. Ini kita pasang terlebih dahulu ya, bagian SATA-nya di sebelah sini. Ini bisa kita seperti ini, dan kita yang terakhir adalah memasang
power supply. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita sini. Bagian paling akhir dan juga paling jelas dari PC adalah power supply. Ini ada kabelnya dan kita dapat skrupnya juga. Jadi dari case dan dari power supply dapat semua. Kita tinggal mau pilih yang mana gitu. Ini bisa kita lepas lebih dahulu. Ini supply-nya. Nanti kita akan pasang bagian fan-nya ini menghadap ke bawah seperti ini. Kita bisa pasangkan ke sini. Tapi sebelum itu kita copot dulu bagian kabel yang banyak ini. Nanti akan kita sambungkan ke bagian yang ada di motherboard. Sekarang untuk sementara kita pasang power supply-nya seperti ini. Langsung pasang aja menggunakan obeng dan kita cari. Ternyata ukurannya agak berbeda, jadi kita harus pakai yang punyanya power supply-nya itu sendiri. Sini. Udah. Terus kemudian kita akan mulai memasang bagian-bagian yang ada di kabel power supply ini. Kita harus pisahkan dulu masing-masing. Yang paling besar ini ada tulisannya 12 ini harus. Ini masuk ke bagian sini. Bisa masuk ke bagian sini. Satu CPU, ini CPU masuk ke bagian atas sini. Satu, dan ini SATA. Jadi kita akan pakai yang ini. Satu. Yang pertama ini kabel CPU. Ini kita pasang dulu di sebelah sini. Terus kemudian ini nanti kita masukkan ke sini. Terus kemudian ini SATA-nya bisa kita pasang di sini. 0123. Setelah semuanya selesai dipasang, tadi sempat bingung juga masang bagian tombol power dan lain sebagainya ini karena emang agak ribet dan ternyata aku harus buka ini instruction manualnya, dan udah terpasang semua. Sekarang tinggal kita ngerapiin atau cable management. Nah, ternyata ini ada kabel-kabel yang nggak pakai, kayak misalnya ini di boxnya ini kita dikasih SATA PATA FDD satu kabel, terus kemudian ada SATA 3 SATA itu juga. Jadi kita dapat ini SATA 3, ini ada SATA 3 juga. SATA 3 nya 2 ya, SATA 3 nya 2 dan SATA PATA dan lain sebagainya ini juga. Dan ini nggak pakai, jadi bakalan aku lipat juga seperti ini. Mungkin bakalan aku jadiin satu.
seperti ini, dan ini juga seperti ini. Dan semua kita kasih garis lagi. Setelah selesai kita kabel manajemen seperti ini, jadi rapi ya. Dan kita lihat di bagian depannya juga lebih rapi karena nggak banyak kabel yang seliweran kemana-mana. Jadi lebih enak lihatnya, dan kita juga lebih tahu kabel ini dari mana kemana, lebih jelas. Nah, sekarang setelah semuanya sudah terpasang, yang perlu kita lakukan adalah memasang di bagian belakang dulu. Kita akan pasang bagian belakang di sini untuk menutupi kabel manajemen yang udah kita buat tadi. Kita tutup dengan menggunakan plate-nya ini, seperti ini, sampai berbunyi. Kemudian kita pasang skrupnya di bagian belakang. Kemudian setelah itu akan kita coba apakah piece yang sudah kita rakit ini bisa post atau tidak. Dan apabila udah bisa post, nanti kita akan atur di pengaturan BIOS-nya. Nah, setelah itu kita akan coba tancapkan. Kemudian kita nyalakan. Dan ternyata nyala. Terus kita tunggu apakah bisa post, dan ternyata bisa masuk ya. Kita coba masuk ke flash dulu, terus kita lihat ininya. Di sini tulisannya statusnya masih 2133 megatransfer per second. Jadi akan kita coba untuk masuk ke advanced mode, terus masuk ke extreme memory profile ini. Ini kita masukkan ke profil 1. DDR4 3600 megatransfer per second, 18222222 42641 1,3,5 volt. Terus kemudian karena ini aku belum ada programnya, belum ada OS-nya, jadi setelah ini akan aku install terlebih dahulu. Setelah itu kemudian baru kita bisa masuk ke Windows-nya. Ya, mungkin segitu dulu aja buat rakit PC kali ini. Sejauh ini berhasil bisa masuk BIOS, aku tinggal install ulang aja. Aku tinggal install Windows-nya aja. Setelah itu kita bisa coba buat editing dan lain sebagainya. Kalau misalnya video ini naik, berarti video ini udah diedit dengan PC yang kita rakit tadi. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian tidak suka, bisa langsung dislike aja. Kalian bisa tanya-tanya apapun di kolom komentar di bawah. Nanti semua mungkin part-partnya bakalan aku taruh di deskripsi di bawah juga. Terima kasih sudah menonton. Lutup pamit dan ciao.